Sobat Geo, selamat datang di Geo Podcast. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih sama kakak yang kece-kece badai, ya kan? Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Saya Firly, pemandu podcast kita pada kali ini. Saya Teresia Angelin dulu sebagai kadip dari P3M. Saya Emma Gindi sebagai staf dari P3M. Oke, saya Nazila Faira dari Kominfo. Oke guys, jadi kita di sini tuh sebenarnya membahas tentang pawang hujan. Menarik nih. Apa sih pawang hujan itu? Pawang hujan itu sebenarnya ya orang yang bisa mengusir ataupun memanggil hujan, sebenarnya dipercayai oleh masyarakat seperti itu. Jadi pawang hujan ini dipanggil kayak biar untuk mencegah hujan gitu kan, untuk acara-acara besar kayak pesta ataupun upacara adat dan juga yang lainnya. Kalian pernah dengar nggak sih kepercayaan masyarakat tentang pawang hujan di daerah kalian? Sebenarnya kalau pernah denger ya pasti lah kita denger. Apalagi waktu kecil sih nggak sih kita main-main. Udah jadi budaya nggak sih di Indonesia Iya, tentang bener. pawang hujan? Banyak juga ya, setiap suku beda. Apalagi waktu kita main-main kan kalau lihat mendung dikit pasti ada aja anak-anak iseng kayak kulu-kulu hujan deras. Padahal itu sebenarnya ritualnya. Oh iya? Iya. Nah itu ritualnya dari Kalimantan ya. Mungkin Kalimantan mana? Aku kurang tahu ya spesifiknya gimana. Tapi ternyata itu adalah ritual yang dipakai masyarakat Kalimantan untuk memanggil hujan jika mereka dilanda kekeringan. Nah ternyata kulu-kulu itu salah satu sarana mereka untuk memanggil leluhur mereka. Nah leluhur mereka ini akan menyampaikan bahwa di daerah mereka itu kekeringan, jadi meminta tolong kepada langit supaya menurunkan hujan. Padahal kayak sering gak sih kita bilang kulu-kulu hujan deras, ternyata itu kita memanggil hujan. Kira ini tuh cuma Tapi menarik juga loh guys. Dari sukuku juga gitu ritualnya. Jadi kami itu dari suku Karo ada yang namanya ritual rau-rau. Jadi ritual ini dalam bahasa Indonesia bisa dibilang bermain air. Jadi Air hujan ya? enggak, kita bermain air, kita ngambil dari air manapun itu, tapi kita saling lempar-lempar air satu sama lain. Ya, kita percaya kalau misalkan itu bisa memanggil arwah leluhur kita untuk menurunkan hujan. jadi rupanya ternyata pawang hujan yang ternyata kita anggap kayak cuma bercandaan itu ternyata punya cerita ya di baliknya untuk memanggil kekeringan. Iya. Ternyata banyak bu kalau cerita ya. Aku sendiri kan, karena aku juga orang kisaran di kebetulan juga ada mayoritas suku di sana. Kayak misalnya nanti pas pesta tuh ada tuh nanti sesajen yang dihadiahkan di misalnya di tepi jalan ataupun dalam rumah. Biasanya tuh ada lilingnya, ada minumannya gitu kan, ada makanannya juga. Dan namanya dulu aku juga masih anak kecil kan kayak apa tuh, tapi kayak orang tua tuh kayak jangan gitu kan ya, kayak kepo. Ternyata itu termasuk salah satu ritual untuk kayak pawang hujan itu sendiri. Karena pernah juga kan saat kejadian nih orang lagi pesta terus udah mendung gelap ya, udah kayak ya udahlah ini pasti udah pasti hujan deras gitu kan. Tapi begitu ketika mendung gelap itu keluarlah dia si pawang hujan ini tadi kan, dia kayak bawa mangkok terus dia kayak ada yang dibaca gitu kan. Dia jalan. Sama kayak siapa tuh? Rara iya. Dia jalan keliling daerah Taru pesta itu kan. Dan memang gak berapa lama berselang waktu itu nggak jadi hujan. Dan ini orang semua sedikit kayak udah ini pasti hujan nih, kacau nih yang pesta, kacau, gak bakal untung ya. Tapi itu kan dari sisi untuk menahan hujan. Iya, Tapi untuk kalau- mengusir hujan. Nah, kalau misalnya untuk yang memanggil ya, aku pernah dengar juga kalau misalnya manggil hujan tuh ada kayak trik lucu sebenarnya sih. Kayak dia tuh melempar mohon maaf ya, kayak selada dalam ke Waduh. atas genteng. Kalau orang Jawa bilangnya genteng. Nah, ini tuh dipopulerkan sama Mbak siapa ya? Kayaknya Mbak Slamet Subarno deh dari Jogja. Nah, dia tuh kayak punya trik khusus di mana tuh dia melempar pakaian dalam ke atas genteng. Kayak udah gak sih nyambung atau gak nyambung, sebenarnya gaknya di luar nurul nih. Gimana ya, mau nggak dipercaya juga itu terjadi. Iya loh. sih, karena kan kalau kita mikir kayak mana mungkin itu bisa. Iya. Tapi nyatanya yang tadinya mau mendung, yang mau hujan, tiba-tiba langsung hilang aja itu cuaca mendungnya itu kan. Jadi sebenarnya ini fakta atau mitos sih sebenarnya? Itu sebenarnya yang harus kita bicarakan di sini. Karena Nggak kalau sih? bisa dibilang mitos sih kayaknya nyata. Apalagi dengar tetangga Iya. buat acara. Tapi Suka nggak mandi, melempar berdalaman itu kayaknya terlalu Anti unik mainstream, nggak sih, ya. ya? Anti Untuk mainstream. dibilangin fakta gitu kan. Sebenarnya karena kayak keragaman kayak cara mengantisipasi hujannya tuh banyak. Ada yang dari sesajen, hal-hal unik kayak ngelempar gitu, dan bahkan ada yang nggak mandi. Terus Wah, juga itu gimana tuh?
Nggak Iya. mandi gimana maksudnya? Tadi saya sempat mau bilang kalau misalnya di daerah di Jawa-Jawa itu suka sering gini nih. Kalau kita mau buat acara, yang pemilik acara itu nggak boleh mandi. Wah, Supaya Wah, tidak hujan. lagi-lagi ya Jawa adalah kunci ya. Jadi gimana kalau mau acara tapi nggak mandi? Gimana? Nah itu juga menjadi pertanyaan sih sebenarnya. Terus ada juga nih si lorong rumah saya nih kan sering, apalagi kalau dia bilang sering kan lagi ada pembangunan pasti abu-abu parah nih. Iya, Nah iya. itu kalau misalnya ada acara kita tuh dilarang menyiram halaman karena itu dikatakan akan memanggil hujan. Menyiram halaman. Itu juga gak boleh ternyata. Keren gak sih, kayak unik-unik tapi ya seru sih. Banyak ya. Dipercayai gitu loh. Kebanyakan masyarakat tuh kayak percaya itu tuh benar-benar bisa menangkap hujan. Jadi kayak acara-acara penting kayak MotoGP Mandalika semalam juga itu kan rara sampai sampai internasional juga kayak tahu ternyata Indonesia tuh kayak gini gitu loh. Itu sebenarnya aneh sih, karena yang pertama kan Mandalika 2 kali dilakukan. Karena yang pertama si Mbak Rara itu melakukan ritual dan itu beneran gak hujan. Iya. Makanya itu jadi topik yang hangat sebenarnya di luar negeri. Tapi di luar negeri sebenarnya ada nggak sih mengendali hujan atau pawang-pawang hujan kayak gini? Atau cuma budaya Indonesia doang kali ya? Iya. Mana ada yang tahu gak sih sebenarnya? Kalau saya sih pernah dengar. Kalau Wih, misalnya asik ini, nih, guys. di luar negeri itu sebenarnya sudah terbuka ya hal-hal seperti ini. Ya, jadi kayak walaupun kita bisa bilang Indonesia dengan banyak keragaman budaya yang unik-unik, sebenarnya termasuk budaya ya. Iya sih. Ternyata di luar negeri juga ada. Apa Nah, tuh? terkhususnya di Amerika. Nah, ini suku pedalaman Amerika memiliki keyakinan dengan tarian-tarian khusus itu dapat menghentikan hujan ternyata. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang tabu ya. Berarti untuk, hampir mirip-mirip kayak manggil roh ya? Iya. Iya, ya lebih kan? tepatnya Kayak yang tadi kita juga kan. Nah sebenarnya metode ini sudah sangat terkenal dari sejak dulu, dari zaman Mesir kuno. Jadi Buset, dibuka jauh oleh- ya. Iya, Mesir bukan kuno. Oke, oke. Nah selain dari Amerika ternyata yang kita tahu negara pendidikan pasti negara Jepang dong. Teknologi Iya, sangat pasti banget. Apalagi mereka kalau soal teknologi nggak usah diragukan lagi. Tapi suku-suku di balik itu juga masih ada yang percaya melalui roh-roh juga. Nah ternyata ada boneka yang dipercaya dapat mengatur atau mengendalikan Boneka hujan. apa yang Litsu itu bukan sih? Apa sih? Obake. Iya, obake. Boneka itu Kak? Nah kalau bonekanya namanya bukan boneka obake, kalau boneka Beda ya. Obake. Beda. Ya, kalau obake Banyak ya ternyata bonekanya. Tahu saya ya, itu kayaknya hantu di Jepang nggak sih? Bukan boneka, dia kayak polisi Jepang yang ditakutin sama Ritsuki. Oh, Nah kalau ini iya, iya. the real boneka nih. Ini kalau Bukan kita boneka santet. bukan dong. Nah ini kalau kita baca di suara.com ya, itu namanya boneka teru gozu. Ya, ukurannya tuh mungil dan sedikit seram karena Iya, bentuknya seperti hantu. Iya. Fudu. Iya, lebih Boneka kepada fudu. Nah, dia tuh bentuknya seperti hantu dengan terbuat dari kain pecah putih dan ditaliin. Nah, menurut masyarakat Jepang, boneka ini bisa mencegah datangnya hujan ditaruh atau diletakkan di halaman rumah. Jadi itu kayak sebenarnya kayak kita Ada juga sih kan? sebenarnya kalau misalnya ada orang yang beneran percaya tentang itu, tapi Tapi di luar negeri juga mereka juga percaya loh. iya sih. Bahkan yang negaranya juga dibilang maju, yang pendidikan juga tinggi, tapi mereka juga percaya hal-hal seperti ini. Jadi, Kalau di Indonesia kan itu jadinya budaya ya. Iya. Kita masih banyak yang percaya tentang budaya-budaya kayak gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu rasanya kayak aneh nggak sih? Ternyata Iya. mereka juga punya ya pawang padahal hujan. kita ngiranya kayak Iya, cuma di Indonesia aja. doang. Pasti kayak cuma di Indonesia sih yang percaya sama Iya, kayak karena gitu. Indonesia yang unik-unik gitu ya. Keluarga Budaya plus budaya. dua. Tapi gimana ya soal ngomongin pawang hujan ini, mau dibilang nggak percaya juga beneran terjadi gitu. Iya sih. Beneran fakta gitu, yang tadinya mendung nggak jadi hujan. Canggih juga soalnya. Karena kita karena bisa dipanggil, bisa juga Diusir, diusir, iya. ya kan? Kalah BMKG dong. Aduh. Iya. Parah. Aduh, kayaknya kita jadi pawang hujan aja. Gajinya berapa ya teman-teman? Kayaknya nggak lagi musim hujan sih ini. Tahu gak sih, Mbak Rara itu lumayan loh dari yang kemarin. Masih kita Ya, belajar cocok juga ini. pawang hujan biar lumayan kan pemasukan bro. Apalagi coba? Apalagi di bulan puasa ini ya kan. Iya. Cuaca lagi Cuaca panas, panas-panasnya. kering kerontang. Kita tinggal kayak baca mantra langsung hujan. Iya. Terus paling mudahnya tuh pakai sapu lidi. Nah, Iya, sapu betul. lidinya tuh kayak dibalikin, kita tusuk-tusuk cabai sama bawang, itu katanya bisa mengusir. Cabai sama bawang. Iya, cabai dong sama bawang. Bisa
awan gelap yang akan mendatangkan hujan. Kan seru tuh, murah dong, gaji lumayan. Cuman modal 10 di cabai bawang. Investasi itu. Iya, Coba kita bener. pikirkan sih ini. Iya. Terus kalau ada jurusan pawang hujan kayaknya aku mau masuk sih. Kayaknya kita jadi ini judul penelitian atau judul skripsi kayaknya menarik juga sih. Iya, boleh, Karena boleh. kan secara gimana ya, ini tuh membahas secara sosial masyarakat, kepercayaan, dan juga secara, karena kan kita pasti tahu ya gimana caranya hujan itu terjadi, itu kan ada kajian ilmiah. Ada pastinya. Tapi kajian ilmiah ini seakan-akan terbantahkan dengan kepercayaan mereka bahwa bisa gitu, nggak, yang udah tadinya mau hujan nggak jadi. Nah, itu yang harusnya kita cari sekarang nggak sih? Jadi sebenarnya itu fakta atau cuma hoax? Karena kalau misalnya cuma kita lempar ke masyarakat, ya kayak kita gini, kita kayak Di sana ada, di di sana sini ada, ada, sini ya. ada, di sana beda, sini Beda beda. cerita ya kan, setiap suku beda cerita. Tapi terkait hoax atau faktanya pawang hujan ini, nanti kita akan jawab secara langsung dengan narasumber ini. Boleh tuh, boleh tuh, Ya, boleh tuh. tenang aja, dan tunggu jawabannya ya terkait jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Oke? Penasaran nggak sih sama jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat istimewa di part selanjutnya. Jadi jangan lupa saksikan podcast Hoax atau Fakta Pawang Hujan. Jadi stay tune ya teman-teman. Bye-bye.